Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Anggreni Pratiwi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1A, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber. Video ini adalah tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh dosen pengampu Bambang Suteja SHMSI. Sebelum mewawancarai beberapa narasumber, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang saya pelajari dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada semester 1 ini. Yang pertama adalah HAM. HAM, hak asasi manusia. HAM itu sendiri mempunyai definisi hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh pemerintah, hukum, negara, dan setiap orang. Yang kedua adalah demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mahasiswa berperilaku dan bertindak demokratis. Melalui aktivitas menanamkan kepada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk perilaku demokratis mahasiswa sebagai upaya menjawab tantangan zaman serta memperbaiki kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga adalah rule of law. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban. Hak di sini mempunyai definisi kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh dari hak itu sendiri adalah hak mendapat perlindungan hukum, hak ikut serta dalam upaya bela negara, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, hak mendapat pendidikan, dan lain-lain. Contoh dari kewajiban adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya bela negara, wajib menghormati hak asasi orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan mewawancarai beberapa narasumber. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Anggreni Pratiwi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai narasumber yang kebetulan beliau adalah mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mohon maaf, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Inayah Syafiqiyati dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. Mungkin Iya, Teh. Apakah Teteh bersedia menjawab pertanyaan dari saya? saya bersedia. Saya mulai ya, Teh. Ya, Apakah Teteh pernah berdemokrasi? Apa saja contohnya? Dan bagaimana cara berdemokrasi dengan baik dan benar? demokrasi itu udah kayak makanan sehari-hari sih, itu demokrasi itu harus dilakuin gitu. Karena gini, demokrasi itu kan segala sesuatu yang didasari dari, untuk, dan oleh rakyat. Jadi harus ada pertimbangan tuh antara individu sendiri maupun orang lain. Tak ada yang dirugikan dan saling melengkapi. Kayak dalam bahasa biologinya tuh mutualisme, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Iya, betul. Kalau kita belajar PKN di tingkat SD atau SMP, pasti pernah dengar dong demokrasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kalau yang saya lihat itu di lingkungan keluarga, umurnya itu sekarang 4 tahunan. Jadi
jadi masih belajar membaca, menulis, menggambar. Feedbacknya itu mungkin besar di dia gitu, dia bisa menggambar, menulis, tapi saya juga dapat manfaatnya. Saya itu lebih tahu gimana sih kayak anak kecil, gimana nih proses dia memahami, apakah cepat atau lambat. Terus saya juga dapat oh cara ini yang paling efektif yang dapat saya lakukan kepada adik-adik yang lain. Kalau misalkan ada yang mau minta bantuin ajarin membaca menulis gitu. Kalau di sekolah dulu banyak gitu demokrasi kayak aku ngerjain tiket, nggak protes, terus hargain pendapat teman sekelompok. Oh kayak gini, iya kamu boleh kita masukin, kita runding mana nih yang bagus, kan biasanya kalau kayak gitu. Sama pemilihan ketua OSIS, pengurus kelas gitu deh kalau sekolah ya. Terus di masyarakat palingan kalau lagi gotong royong ngebersihin gang, aku bantuin ibunya masak. Itu pun jarang karena kuliahnya. Jadi gitu. Kalau 17-an palingan jadi panitia lomba. Panitia lomba itu dari acara pengurusan. Terus sama satu lagi itu kan masyarakat juga bernegara. Nah, bernegara itu kalau contoh demokrasinya biasanya dilakukan sama remaja yang udah 17 tahun atau masih 17 tahun udah punya hak pilih pemilu dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir itu pertanyaan haknya gimana biar demokrasi itu gila. Karena Pancasila itu udah benar-benar prinsip moral dan etika dan pribadi dimana setiap individu itu menjadi warga negara yang baik gitu. Jadi landasannya Pancasila, demokrasi bisa di mana aja, entah di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bernegara dan betul sekali. Baik, dilanjut ya Teh. Boleh. Pertanyaan terakhir nih Teh. Apakah di lingkungan Teteh sudah ada yang namanya penegakan HAM? Apa saja contohnya? Penegakan HAM itu mungkin penegakan seluruh dunia. Apa ya? Jadi tentu ya lingkungan apapun itu nggak bakal lepas dari namanya penegakan HAM. Betul. Senggol dikit nih tentang penegakan HAM. HAM itu apa sih? HAM itu ketika manusia lahir, saat itu juga dia punya hak asasi manusia. Iya. Dia berhak untuk hidup bebas. Iya. Hidup bebas dari perbudakan, penyiksaan, penindasan, berbicara, berpendapat, berekspresi. Itu loh saya maunya ini, bekerja, menerima pendidikan dan nggak mengalami diskriminasi atau pembulian. Itu contoh dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, contoh di lingkungannya, kalau di lingkungan saya itu kan saya sekarang menjadi kampus yang berada di lingkungan kampus. Dengan kamu nggak berekspresi ngejek kayak ngerendah orang yang lagi presentasi terus dia melakukan kesalahan, udah menjadi bentuk penegakan HAM itu sendiri. Terus duduk mendengarin dosen yang lagi menerangkan atau keluar dari pelajaran kayak curhat gitu sekalipun, atau bahkan sama teman sendiri yang curhat, menurut aku itu udah memperlakukan penegakan HAM yang kamu dengerin sampai dia selesai kasih solusi. Itu deh penegakan HAM. Jadi kita nggak membedakan siapa yang berbicara di sini, apa konteksnya. Yang penting itu gimana caranya kita menghargai mereka yang berbicara. Nah, begitu juga sama lingkungan keluarga dan masyarakat. Kalau di keluarga dan masyarakat itu nggak menghina atau memandang buruk orang yang tidak bisa tidak main bully-bulian. Kalau ada yang dibully, kita bela yang lemah dan menegakkan. Dan terakhir itu toleransi antar kebudayaan, jadi memandang suku ras dan juga agama. Jadi saya
Ya yang mau ditanya. Baik, cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Bermanfaat sekali untuk saya. Terima kasih atas waktunya, Teh. Mohon maaf mengganggu. Oh enggak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Anggreni Pratiwi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai, kebetulan beliau adalah kakak tingkat di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mohon maaf, Teh, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih sebelumnya waktunya Pinkan. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Maulidia. Saya dari Prodi Agroteknologi 2018. Kebetulan saya dengan Pinkan kenal dalam satu organisasi ya. Baik, apakah Teteh bersedia menjawab pertanyaan dari saya? Insya Allah bersedia selama saya bisa menjawab. Baik, dimulai ya Teh, pertanyaan pertama. Bagaimana cara Teteh mengaktualisasikan atau mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau ditanya tentang pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bagi saya itu dimulai dari hal-hal kecil seperti misalnya ketika bangun tidur, saya selalu berdoa, doa bangun tidur ya, dimana itu juga adalah salah satu bukti bahwa saya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama Tuhan yang ada dalam agama saya sendiri. Lalu yang kedua, bisa ikut dengan kegiatan penggalangan dana seperti sebagai volunteer ataupun sebagai pihak penyelenggara, karena dimana kita juga bisa menjadi perantara untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Terus kita bisa ikut kepanitiaan, dimana kepanitiaan ini biasanya kita belajar untuk bermusyawarah, untuk menemukan pendapat, dan untuk melaksanakan acara berdasarkan keputusan bersama. Terus juga mungkin yang terakhir itu ada menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya di daerah saya di Bogor itu sekarang sedang ada lanjutan lagi tentang Biskita. Nah ini Biskita ini transportasi yang disediakan oleh pemerintah kota Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor itu untuk perjalanan antar daerah di Bogornya, dan saya merasa aman, saya merasa istilahnya merasakan kesejahteraan dalam penggunaan transportasi yang telah disediakan. Baik, dilanjut ya Teh, pertanyaan kedua. Apa saja contoh penerapan nilai Pancasila di kampus menurut Teteh? Nah, untuk di kehidupan kampus mungkin yang sering terlihat adalah pemira, di mana pemilihan untuk mahasiswa gitu kan. Jadi di sini biasanya kita memilih untuk ketua setingkat UKM fakultas ataupun organisasi setingkat univ. Nah, punya hak suara untuk memilih ketua dan wakil ketua yang bisa memimpin kita di dalam suatu organisasi. Terus mungkin ada penggalangan dana, biasanya ketika ada musibah ataupun hal yang lain, organisasi yang kita ikuti di kampus itu melakukan penggalangan dana, itu salah satu penerapan dalam Pancasila juga. Terus ada musyawarah anggota. Nah, musyawarah anggota ini merupakan hal terakhir yang ketika kepengurusan itu selesai gitu, di mana kita juga di situ bermusyawarah tentang ADART, tata tertib, dan hal-hal yang akan dilakukan selama organisasi yang kita ikuti ataupun hal yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin yang lebih terlihat di area kampus itu lebih ke bagaimana kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terus ada juga toleransi sesama teman-teman yang baik itu berbeda agama, berbeda ras atau suku. Di situ kita pada organisasi keagamaannya gitu, seperti itu ada FKDK di mana ada kajian-kajian tentang Islam dan hal-hal yang mengenai Islam. Terus ada juga PMK. Nah, PMK ini itu ada Persatuan Mahasiswa Kristen. Jadi walaupun
kita organisasi beragama, tapi ketika ada pelaksanaan yang harus melakukan apa istilahnya penggabungan gitu, kita tetap melakukannya bersama, kita tetap istilahnya satu unsika untuk bersama. Baik Teh. Untuk pertanyaan terakhir ya Teh, apakah Teteh pernah melihat atau merasakan pelanggaran HAM? Oke, mungkin untuk sekarang gitu yang bisa kita lihat adalah pelanggaran HAM ini di mana adanya diskriminasi perempuan. Kita sekarang ini adalah apa ya, waktu-waktu yang sangat rawan untuk perempuan gitu, baik hal dalam berpakaian, dalam pendidikan atau karir. Terus ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan itu terutama dalam pendidikan. Mungkin kalau untuk di kampung-kampung ataupun yang istilahnya masyarakatnya belum terbuka pikirannya, itu perempuan tuh dituntut untuk ya udah jadi ibu rumah tangga aja gitu kan. Ngapain sih perempuan pendidikan tinggi-tinggi gitu, ujung-ujungnya ke dapur. Padahal kan masak pun perlu ilmu. Kita masak nasi aja kan nggak mungkin masukin nasi cetekin ke rice cooker, kan itu nggak mungkin. Nah itu salah satu pelanggaran HAM yang kadang kita tuh nggak sadar gitu. Ada juga di karir gitu, biasanya ketika sudah lulus ataupun kita misalnya sedang melibur gitu kerja, itu menurut saya ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuannya adalah ini perempuan yang sudah menikah ataupun apa namanya sudah berkeluarga dilarang untuk bekerja karena apa namanya itu tidak masuk dengan SOP perusahaan. Padahal kan perempuan yang memutuskan untuk bekerja juga sudah merencanakannya itu gitu kan. Jadi itu adalah sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia yang kadang tidak kita sadari gitu kan. Padahal itu terlihat bagaimana ada perbedaan terhadap perlakuan terhadap si perempuan ini, kayak gitu sih yang sangat terlihat untuk sekarang. Baik Teh, sudah cukup pertanyaannya. Jawabannya makasih ya Teh, sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih waktunya, mohon maaf mengganggu. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Diharapkan jawabannya juga cukup puas dan cukup dimengerti, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun memang tidak sesuai. Itu juga sih. Ya, terima kasih Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video-video wawancara tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa demokrasi itu yang paling penting adalah saling menghargai antara yang muda dengan orang tua ataupun sebaliknya. Dan demokrasi pun bisa dilakukan di mana saja, di lingkungan keluarga, kampus, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Dan HAM pun sama, memiliki hal terpenting yaitu saling menghargai, karena di setiap diri manusia telah melekat yang namanya hak asasi manusia. Jadi kita sebagai manusia harus saling menghargai, menghormati, tolong-menolong, berperilaku baik dengan sesama manusia. Mungkin cukup segitu saja video wawancara dari saya. Mohon maaf apabila dalam video tersebut banyak kekurangannya, seperti suaranya kurang terdengar jelas dan gambarnya kurang jelas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.